Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas mengenai jangan ngajarin anak itu untuk pindah ruas gitu ya. Kenapa gitu ya? Nah, sebelum kita mulai memberitahu kenapa sih pindah ruas itu jangan dikasih ke anak gitu ya, atau diajarkan ke anak. Sebelum itu kita mau ngasih tahu dulu case-nya kenapa sih gitu ya. Banyak guru yang non pendidikan khususnya itu akan selalu bilang bahwa matematika itu gampang, tinggal pindah ruas aja gitu ya. Nah, khawatirnya nanti pada materi berikutnya khususnya inverse seperti logaritma juga nantinya akan ada aljabar ya, itu akan menyulitkan konsep-konsep mereka gitu ya. Makanya alasan adanya pendidikan matematika adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Ketika seseorang yang bukan kompetensi pendidikan matematika mengajarkan matematika, tentunya makin banyak anak yang tidak menyukai matematika. Disebabkan apa? Yaitu kompetensi gurunya yang kurang. Entah gurunya yang mau baca artikel atau memang bukan dari jurusannya gitu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat lagi, matematika murni dalam pendidikan matematika itu berbeda. Pendidikan matematika diajarkan mengenai permasalahan apa saja yang ada di matematika dan bahkan cara mengajarkan yang terbaik, khususnya untuk konsepnya gitu ya. Yuk kita mulai aja. Mengajarkan konsep pindah ruas dalam matematika tanpa penjelasan mendalam ini bisa menimbulkan dampak negatif pada pemahaman siswa terhadap konsep matematika secara keseluruhan. Berikut alasannya. Yang pertama adalah menyembunyikan konsep dasar operasi inverse ya. Apa yang terjadi ini? Ketika siswa diajarkan pindah ruas, tanda berubah gitu ya. Mereka tidak memahami bahwa ini sebenarnya adalah penerapan operasi inverse gitu. Misalnya X plus 3 sama dengan 5. Nah, kan seharusnya diselesaikan dengan mengurangi 3 dari kedua sisinya. Kenapa? Hal ini kan ada yang namanya persamaan. Kalau persamaan equals berarti antara kiri dan kanan itu harus sama konsepnya. Dampaknya apa sih sebenarnya gitu ya? Mereka hanya menghafal aturan tanpa memahami alasan di baliknya, sehingga kesulitan saat menghadapi masalah yang kompleks seperti persamaan aljabar dengan lebih dari satu variabel atau manipulasi matriks. Yang kedua itu menimbulkan kesalahan pada persamaan yang kompleks. Apa yang terjadi? Misal, dari kasus persamaan yang lebih kompleks seperti 3x plus 4y sama dengan 12, siswa mungkin bingung saat harus membedakan minus 4y dan lupa bahwa sebenarnya perlu menambahkan minus 4y di kedua sisinya. Dampaknya apa? Kesalahan sering muncul saat konsep seperti sistem persamaan, logaritma, eksponen, dan integral. Nah, karena siswa tidak memiliki dasar yang kuat. Yang ketiga, menghambat pengembangan pemikiran abstrak gitu ya. Apa yang terjadi? Pendekatan pindah ruas ini adalah metode mekanisme yang tidak mendorong siswa untuk memahami hubungan antara kedua sisi persamaan yang tadi seperti saya bilang di nomor 1. Dampaknya apa? Kemampuan berpikir abstrak yang dibutuhkan untuk memahami konsep matematika atau matematika lanjutan seperti fungsi atau limit ini bisa terganggu gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang nomor 4? Yaitu mempengaruhi pemahaman tentang hukum matematika gitu. Apa yang terjadi gitu ya? Mengajarkan pindah ruas tanpa menghubungkan dengan hukum seperti kesetaraan atau persamaan atau equality dan operasi inverse menyebabkan siswa salah memahami yang namanya sifat dasar persamaan. Dampaknya apa? Ya, mereka bisa kesulitan dengan konsep seperti hukum logaritma, aturan diferensiasi, atau integral parsial yang bergantung pada pemahaman kuat tentang operasi dasarnya. Yang kelima, kesulitan dalam pemrograman atau matematika penerapan. Yang terjadi adalah dalam bidang pemrograman atau ekonomi, persamaan sering diselesaikan dengan menyusun langkah-langkah logis. Pemahaman pindah ruas tidak cukup untuk menulis kode algoritmik atau memahami logika matematika. Dampaknya apa? Siswa kesulitan menerapkan matematika dalam konteks nyata. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke permasalahannya gitu ya. Ke contohnya gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya pindah ruas ini adalah pendekatan mekanis bukan konseptual ya, mekanis bukan konseptual. Kalau kita mau mengajarkan konseptual berarti bukan
yang namanya pindah ruas gitu ya. Ketika siswa diajarkan pindah ruas tanpa tanda berubah, maka mereka hanya mempraktikkan aturan mekanis gitu ya, tanpa memahami hubungan logis antar sisi persamaan gitu ya. Oke, yang pertama, misalkan jika siswa ini terbiasa berpikir secara mekanis, mereka sulit memahami relasi dinamis ini. Misalnya coba fx sama dengan 2x plus 3. Oke, alih-alih memahami bahwa setiap x ini mempengaruhi fx, mereka mungkin hanya melihat x sebagai angka yang dipindah-pindah dalam persamaan gitu ya, bukan bagian dari relasi yang lebih luas gitu. Yang kedua itu adalah pindah ruas itu dapat mengaburkan kesetaraan dalam matematika. Apa sih maksudnya? Jadi pindah ruas ini menyederhanakan proses menjadi tanda berubah tanpa menjelaskan kesetaraan, bahwa operasi harus dilakukan di kedua sisi untuk mempertahankan keseimbangan gitu ya. Karena kan kita kalau melihat konsep dari timbangan, kalau misalkan yang kiri ditambah maka yang kanan juga bakal ditambah, jadi untuk seimbang gitu ya. Nah, berpikir abstrak ini membutuhkan pemahaman bahwa setiap operasi pada persamaan memiliki konsekuensi yang berlaku dan secara keseluruhan. Contohnya apa? Dampak pada limit ini ya. Libatkan ya limit dengan pendekatan nilai x mendekati a yang mengharuskan siswa memahami proses perubahan kontinu. Nah, jika siswa berpikir bahwa x ini hanya bisa dipindahkan, mereka sulit memahami bagaimana x bergerak mendekati nilai tertentu gitu kan, semakin mendekati kan biasanya. Nah, contohnya apa? Misalkan limit x mendekati 2, di mana sebuah fungsinya itu x kuadrat minus 4 per x minus 2. Untuk menyelesaikan ini, siswa harus memahami bagaimana penyebut x min 2 mempengaruhi pembilang x kuadrat minus 4 gitu ya. Jika konsep dasar tentang relasi dan kesetaraan lemah, maka mereka akan kesulitan melakukan analisis ini gitu ya. Oke, lanjut lagi apa? Yaitu membatasi pemahaman variasi dan hubungan. Kita lihat dampak pada konsep lanjutannya gitu ya. Dalam kalkulus, siswa perlu memahami bahwa operasi suatu tabel itu akan berdampak gitu ya secara keseluruhan hasilnya. Misalnya ketika kita menghitung turunan, misalkan dy per dx sama dengan 2x gitu ya, seperti ini. Nah, mereka harus memahami hubungan antara y dan x, bukan sekedar manipulasi simbol. Lanjut lagi apa? Yaitu kurangnya generalisasi dari konsep dasar. Oke, nah pindah ruas ini adalah solusi spesifik untuk kasus tertentu aja, bukan prinsip universal yang dapat diaplikasikan ke berbagai situasi. Ketika kita mempelajari tingkatan lanjut gitu ya, apalagi mau kuliah, nanti kan akan ada yang namanya matematika kembali, khususnya untuk ekonomi juga gitu ya, entah ekonomi atau apapun gitu. Dan ini adalah salah satu fondasi dasar kalian di kuliah, kalkulus bakal. Oke, contohnya apa? Yaitu mengeneralisasi konsep yang ke banyak konteks. Misalnya memahami bahwa AX tambah B sama dengan C. Ini bisa dimanipulasi dengan operasi inverse, bukan hanya pindah ruas. Nah, generalisasi ini penting untuk memahami persamaan diferensial gitu ya. Oke, cara mengatasi hambatannya gimana? Yang pertama adalah ajarkan konsep operasi inverse sejak awal. Nah, ini yang di buku-buku jarang dipelajari. Jadi alih-alih mengatakan pindah ruas, jelaskan bahwa setiap perubahan harus dilakukan di kedua sisi persamaan. Contohnya apa? X plus 3 sama dengan 5. Ajarkan bahwa ini berarti X sama dengan 5 min 3 karena kita mengurangi 3 dari kedua sisinya. Lanjut lagi, gunakan visual dan model nyata. Tunjukkan bahwa dengan timbangan atau balok keseimbangan untuk membantu siswa melihat bahwa kedua sisi persamaan harus tetap seimbang. Tunjukkan relasi, bukan sekedar prosedur. Tunjukkan bagaimana satu perubahan pada X yang berdampak pada hasilnya, yaitu Y-nya. Contoh, buat tabel nilai X dan Y, di mana sebuah Y itu merupakan sebuah fungsi 2X plus 3 untuk menunjukkan hubungan antara variabel. Yang keempat adalah kembangkan soal yang mendorong berpikir abstrak. Tanyakan hal-hal seperti apa yang terjadi pada fx sama dengan x kuadrat jika nilai x-nya itu kita tambah ataupun kita kurang. Apa yang terjadi? Nah, pertanyaan kedua apa? Itu mengapa kita melakukan operasi pada kedua sisi persamaan? Oke, gitu ya. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar menghafal prosedur, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir abstrak
yang esensial untuk matematika selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.